Di sini diperlukan sinergi kolaborasi bersama antara semua pemangku kepentingan, termasuk juga memperhatikan RT RW yang sudah dilakukan review oleh Pemkab Papua dan RPJPD Provinsi Papua 2025-2045 yang beberapa waktu lalu telah ditetapkan melalui sidang DPR. Pada prinsipnya pemerintah Provinsi Papua menyambut baik program-program tersebut. Mudahan juga kalau memang betul-betul program bisa dilaksanakan di Papua, terjadi sinergi kolaborasi bersama antara semua pemangku kepentingan dari tingkat pusat, daerah, terlebih juga pelibatan masyarakat. Sebelumnya Direktur Wahana Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah Bayu Herinata menyebut, proyek Food Estate Gunung Mas Kalimantan Tengah dinilai gagal. 2 tahun singkong yang ditanam tidak menghasilkan. Beberapa juga yang ditanam di singkong baru seperti itu, paling 2 atau 3 blok. Saya kurang paham berapa hektarnya itu. Tapi kondisi itu sudah terjadi lebih dari 2 tahun. Kalau tadi saya bisa benarkan kalau singkong itu mangkrak, lahan singkong itu mangkrak hampir lebih dari 2 tahun, karena mereka buka pertama di akhir 2020, terus ditanam, mereka buka 700-an hektar lebih, ditanam hampir 300, tapi selama 3 tahun tidak ada singkong yang bisa dipanen ya, karena memang singkongnya itu nggak ada seperti itu, ada pun itu kecil. Dan menurut Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah, kajian lingkungan hidup strategis untuk target lahan food estate sebesar 771.000 hektar. Di 2024 sendiri, Jokowi menyebut anggaran food estate 108,8 triliun rupiah yang masuk dalam program ketahanan pangan. Jika dilihat dari yang terjadi di Kalimantan Tengah, pemerintah perlu mengkaji ulang bagaimana tingkat keberhasilan food estate di Papua. Akankah food estate di Papua jadi solusi pangan atau justru merugikan? Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana saudara sebenarnya target pemindahan program lumbung pangan dari Kalimantan Tengah ke Papua? Apakah sudah ada studi kelayakan, termasuk apakah tidak akan merusak lahan gambut lagi? Kita bahas malam hari ini saudara bersama anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Derajat Wibowo, juga bergabung bersama kami Dewi Sartika, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA. Selamat malam Mbak Dewi, selamat malam Pak Derajat. Selamat malam. Saya ke Pak Derajat dulu. Pak Derajat, Anda menyebutkan bahwa ada beberapa kendala dengan food estate yang dilakukan di Kalimantan. Salah satunya adalah soal topsoilnya atau tanah yang bagus begitu tuh sangat sedikit sekali, dan juga beberapa kendala lain. Apakah ini kemudian sebuah pernyataan tegas food estate di Kalimantan memang gagal? Ya, terima kasih Mbak Nilo. Sebelum saya jawab, ada satu hal yang saya koreksi karena tidak pernah saya berkata mengalihkan. Jadi yang di Kalimantan tetap berjalan, tapi akan kita tambah di Papua. Cuman yang di Kalimantan memang ada beberapa masalah. Nah, beberapa masalah itu sebenarnya lebih ke masalah kelembagaan yang pertama, dan kemudian ke anggaran. Jadi yang masyarakat nggak banyak tahu, kelembagaannya itu tertahan di kantor Menko, ya, ada satu lembaga yang memang harus dibuat. Nah, kalau lembaga itu nggak dibuat, anggarannya tidak bisa turun. Simpelnya seperti itu. Nah, prosesnya masih berlangsung ya waktu itu. Mungkin saya koreksi, bukan tertahan lah, tapi masih ada di kantor Menko waktu itu, sehingga kemudian terpaksa dilakukan percepatan dengan menggunakan anggaran dari Kementerian Teknis yang seadanya. Jadi kalau tadi teman dari Walhi mengatakan baru sedikit, ya memang betul karena anggarannya itu seadanya dari PUPR maupun dari Kementan seadanya, sementara dari badan yang direncanakan mengurusi food estate itu sendiri belum ada karena badannya masih dalam proses di Kemenko. Kemudian dari Kementerian Pertahanan juga nggak ada anggaran yang disalurkan ke sana. Jadi ini untuk meluruskan ya, sehingga memang karena ada persoalan kelembagaan dan persoalan anggaran itu perjalanan proyek di sana terhambat. Oke, Pak Derajat saya potong dulu Pak Derajat. Maaf saya potong dulu Pak Derajat. Memang membutuhkan anggaran sebesar apa Pak Derajat untuk kemudian membuat food estate ini sukses? Tergantung pada kondisi tanahnya ya. Kalau di Kalimantan itu kan memang pengolahan tanah menjadi
menjadi tantangan yang cukup serius ya. Karena kita tahu untuk pangan itu perlu tanah yang ya gemah ripah jinawi lah kira-kira begitu ya. Sehingga ketika tanahnya itu unsur haranya agak terbatas, kemudian kandungan asamnya juga kurang ideal, itu perlu pengolahan tanah. Nah, kalau perlu pengolahan tanah tentu anggarannya lebih besar. Jadi kalau untuk di Papua, maaf, untuk di Kalimantan itu tetap akan dilanjutkan, tapi tentu disesuaikan dengan kesiapan tanahnya, disesuaikan juga dengan anggarannya. Apakah itu artinya tidak Keuntungannya kalau memaksakan? Selama ini artinya dipaksakan sekali gitu untuk ke food estate yang berjalan di Kalimantan? Ya, Mbak Niluh, kita nggak punya pilihan lain. Pilihan lainnya adalah impor pangan. Penduduk kita terus bertambah, ya, produksi pangan kita terbatas. Saya orang pertanian, kita tentu idealnya ada intensifikasi penggunaan teknologi, idealnya begitu. Tapi itu kan tidak semudah membalik tangan. Menemukan varietas unggul saja itu kan prosesnya panjang sekali. Dari galur sampai ke varietas itu Oke. prosesnya panjang sekali. A- Sehingga ya semuanya harus kita lakukan. Kalau enggak ya kita akan impor pangan kita meledak, kita akan Oke. sangat tergantung pada banyak negara untuk pangan. Pak Derajat, maaf saya potong. Selama ini kita tahu kalau lahan gambut, kita lihat ya di tahun 95 ketika era Pak Soeharto itu juga mencoba untuk membuat lumbung pangan juga di lahan gambut itu kan gagal. Itu artinya memang lahan gambut kan memang tidak bisa untuk produksi pangan begitu. Apakah ini kemudian membuktikan bahwa pemerintah ini tidak melakukan studi yang layak begitu ketika mengembangkan food estate ini, Pak Derajat? Saya rasa itu mungkin lebih baik ditanyakan ke pemerintah yang ada sekarang ya. Kita menyiapkan untuk yang ke depan ya. Apakah ada bagaimana studinya? Tentu Oke. Bappenas, Kementan, Kemenko Kemenko Polhukam itu mereka lebih tahu. Oke, Mungkin kalau begitu sebaiknya sekarang yang rencananya kan memang ini salah satu programnya adalah ke Papua. Yang di Papua itu lahan apa yang akan digunakan, Pak? Bukan lahan gambut. bukan. Lahannya yang memang lahan cocok, dan saya sepakat dengan yang disampaikan oleh kawan dari Mas siapa tadi ya, yang dari Mas Ferry atau siapa Walhi. tadi dari Papua, bahwa memang itu akan disesuaikan dengan RT RW, tentu akan ada pembahasan ya. Jadi kita sekarang baru oke. melakukan Kepala dinas. pengecekan kondisi tanah, kemudian mana yang cocok, mana yang memang sudah terbuka lahannya, kemudian terus mempertimbangkan hak-hak ulayat, hak-hak masyarakat adat. Ini prosesnya masih panjang, tapi memang kita kejar-kejaran dengan waktu. Tapi Oke. saya bisa sampaikan bahwa 3 unsur dari sustainability ya, ekonomi, kemudian ekologi, dan juga sosial itu akan dijadikan pegangan. Oke. Dan saya Oke, jadi itu akan berterima tadi keberlanjutan itu pasti akan diperhatikan, begitulah kira-kira Pak Derajat ya. Saya ingin ke Mbak Dewi. Mbak Dewi, Anda sendiri bagaimana melihat ini? Kalaupun tadi dikatakan bahwa Oke, baik. Saya tahan Pak Derajat dulu, saya ke Mbak Dewi dulu. Mbak Dewi, Anda sendiri bagaimana melihat sudah jalan selama ini di Kalimantan Tengah, meskipun tidak maksimal, terus sekarang mau lanjutkan lagi ke Papua. Apa yang jadi catatan Anda dari KPA? Ya, dalam pandangan kami, pemerintah sepertinya tidak kapok-kapok ya dalam konteks mengulang sistem pembangunan pertanian pangan kita. Karena model pertanian pangan ala food estate itu sudah berulang kali gagal di setiap periode pemerintahan kita, dan nampaknya ke depan belum ada kebaruan selain mengulang kesalahan yang sama. Jadi saya ingin menyampaikan soal bahaya dari food estate, setidaknya ada 4. Yang pertama adalah food estate itu juga bermasalah berkaitan dengan politik pangan kita. Kenapa? Karena food estate adalah model pertanian pangan yang hendak mengalihkan peran dan fungsi petani kita dari produsen pangan, dialihkan ke perusahaan-perusahaan yang menjadi produsen pangan. Jadi artinya ada masalah dengan politik pangan kita, karena akan menyerahkan politik pangan kita dikontrol oleh para pengusaha dan konglomerat.
Kita bisa mengambil contoh misalnya dengan bisnis sawit, bagaimana sawit mendominasi ekonomi kita, kita menjadi nomor 1 produsen CPO di dunia, tetapi mayoritas pemilik bisnis sawit adalah korporasi dan konglomerat, sehingga memang bisnis sawit kita termasuk harga minyak goreng juga dikontrol oleh korporasi. Jadi bukan tidak mungkin pangan kita ke depan juga dikontrol oleh perusahaan. Ini tentu masalah politik pangan kita. Yang kedua adalah masalah perampasan tanah. Jadi sudah terbukti bahwa food estate itu telah menimbulkan konflik agraria dan pelanggaran hak asasi manusia karena tanah-tanah yang dihendak ditargetkan untuk food estate itu berasal dari tanah-tanah petani dan masyarakat adat. Ini adalah proyek yang sifatnya lapar tanah, targetnya 3,1 juta hektar dan 2,29 jutanya adalah di Merauke. Artinya memang ini punya potensi yang sangat besar untuk terjadinya konflik agraria karena berasal dari praktek-praktek perampasan tanah. Kita tahu Papua itu adalah tanah masyarakat adat. Undang-Undang Otsus Papua menyatakan bahwa tanah di Papua itu adalah masyarakat adat, sehingga kita nggak bisa mengimajinasikan atau memandang tanah di Papua itu adalah tanah kosong. Nah, artinya memang ini sudah berdampak, sudah terjadi konflik agraria karena food estate ini berasal dari proses-proses perampasan tanah dan penghilangan budaya setempat, sehingga memang kita harus melihat, apalagi sekarang food estate sudah menjadi proyek strategis nasional. KPA mencatat sudah ada 134 proyek strategis nasional yang menyebabkan. Mbak Dewi. Sepertinya ada masalah dengan audio atau sambungan kami dengan Mbak Dewi. Saya catat 2 poin dulu, ini dari 4 poin yang jadi catatan Mbak Dewi. Saya ke Pak Derajat dulu, kita bahas 2 poin dulu Pak Derajat. Ini soal konglomerasi, kemudian adalah ada potensi perampasan tanah atau menciptakan konflik agraria. Ini juga sebenarnya kalau kita lihat dari catatan zaman Pak SBY 2008 itu kan ada The Merauke Integrated Food and Energy Estate ya, yang mana itu juga gagal dan itu juga meninggalkan konflik juga dengan masyarakat adat. Bagaimana ini pemerintah untuk memastikan ini tidak terjadi? Pak Derajat, maaf. Yang pertama, Pak, ya, kedengaran sudah? Ya, sudah, silakan. Yang pertama, untuk soal politik pangan, concernnya Mbak Dewi tadi sangat bagus, tapi bukan itu yang akan dilakukan dengan food estate. Food estate ini nanti proyek negara, jadi bukan proyek swasta. Berbeda dengan tidak ada investor di dalamnya? Investor mungkin akan ada, tapi semuanya lebih di negara. Berbeda dengan pemberian konsesi untuk HTI maupun konsesi untuk perkebunan sawit, ya. Pemberian izin untuk perkebunan sawit ini berbeda. Jadi ini akan ditangani oleh negara, ya, seluruh prosesnya ditangani oleh negara, bukan ditangani oleh konglomerat. Jadi artinya concern yang pertama sangat bagus, tapi bukan itu yang akan kita lakukan. Ya. Concern kedua mengenai perampasan tanah rakyat, proyeknya belum berjalan proyek yang ini. Kita baru mulai persiapan awal. Kita juga sudah identifikasikan di mana saja tanah ulayat dan sebagainya. Proses untuk diskusi dengan masyarakat adat sedang disiapkan, ya. Jadi concernnya saya sepakat, ya. Saya dari dulu juga saya tidak ingin ada persoalan lingkungan, persoalan sosial, saya sepakat, ya. Tapi kita belum mulai lakukan, ya. Nah, tapi dipastikan ya Pak Derajat, ya, sekali lagi ini konflik lahan dengan masyarakat adat, kalau Mbak Dewi katakan itu bukan tanah kosong, itu dipastikan tidak akan terjadi, tidak akan mengabaikan hak-hak masyarakat adat, Pak Derajat. Tidak, jadi kita tahu kok itu bukan tanah kosong, tapi kita juga tahu. Bagaimana akan memastikan bahwa tidak akan melakukan itu? Apa jaminannya, Pak? Ada proses multi stakeholder consultation nanti. Baik. Ada proses itu yang akan dilakukan, ya. Tapi yang saya harap adalah, ya, kita punya masalah dengan food estate di masa lalu, beberapa pemerintah masa lalu dari zaman Pak Harto, tapi give Pak Prabowo a chance. Ya. Baik. Pak Mbak Prabowo Dewi baru mau mulai, tolong beri kesempatan dan time. Ya, baik.
Oke, Mbak Dewi, Mohon maaf singkat terputus. saja, ya singkat saja, Mbak Dewi, kita sudah di menit terakhir. Mbak Dewi, apa yang ingin Anda garis bawahi terakhir ini? Kalau tadi ada jaminan dari Pak Derajat bahwa berikan waktu, berikan kesempatan Pak Prabowo untuk bekerja dan memastikan tidak akan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang jadi concern Mbak Dewi tadi. Singkat saja. Ya, selain perampasan tanah dan kerusakan lingkungan, saya pikir ada masalah terkait perencanaan sampai pelaksanaannya di hampir semua proyek food estate adalah tidak ada pelibatan partisipasi masyarakat secara substansial. Jadi ini selalu berkali-kali gagal. Nah, artinya memang ini bukan pembangunan Papua, tapi pembangunan di Papua, secara khusus di Merauke. Artinya yang sedang dilakukan adalah bukan pembangunan pertanian, memperkuat pertanian-pertanian rakyat yang sebenarnya potensinya masih besar. Ada kurang lebih 17 juta rumah tangga petani gurem yang sebenarnya bisa diperkuat. Alih-alih memperkuat korporasi-korporasi pangan, termasuk di dalamnya tentu ada elit bisnis dan elit politik yang kita tahu itu juga. Seharusnya sebenarnya dana ratusan triliun food estate dan program-program ketahanan pangan yang ada itu dibuat lebih efektif dan kemudian dibangun untuk memperkuat pertanian rakyat dalam bentuk koperasi-koperasi milik petani, badan-badan usaha milik petani. Baik. Jadi bukan mengganti posisi petani dengan pengusaha-pengusaha di bidang pertanian pangan. Baik. Apalagi food estate dari sejak Soeharto, SBY sampai dengan Pak Jokowi sudah terbukti gagal. Seharusnya Baik, Presiden Prabowo memperbaiki sistem pertanian pangan kita. Baik, kami tangkap Mbak Dewi Sartika apa yang Anda sampaikan. Ini juga tentu didengar oleh Pak Derajat tadi. Yang pasti adalah Pak Derajat mohon dilibatkan ini petani-petani gurem kita yang jumlahnya sangat banyak sekali. Jangan sampai mereka terabaikan. Mudah-mudahan ini bisa jadi catatan nanti dalam diskusi lanjutan ya. Dan perlindungan masyarakat adat di Merauke. Oke, baik, kita tahan sampai di sini perbincangan kita. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dalam diskusi lanjutan soal ini. Terima kasih Pak Derajat Wibowo, pakar atau anggota Dewan Pakar Prabowo Gibran, dan juga Mbak Dewi Sartika, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA. Sekali lagi mudah-mudahan food estate ini benar-benar bermanfaat untuk masyarakat.